Pemirsa, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 216 Jakarta buka suara terkait dugaan keterlibatan siswanya dalam video ejekan penderitaan anak Palestina yang viral di media sosial. Dalam unggahan yang dilihat tribunnews.com pada Selasa 11 Juni 2024, pihak sekolah memberikan klarifikasinya. Pihak sekolah telah melakukan penelusuran dan menegaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah, yakni pada Minggu siang 9 Juni 2024 setelah mereka pulang dari tempat ibadah dan makan siang di restoran cepat saji. Bahwa ada 4 orang dalam video tersebut bukanlah peserta didik SMP Negeri 216 Jakarta. Namun yang merekam mengunggah video memang menjadi siswa kelas 9 SMP 216 Jakarta. Mereka merupakan teman ibadah. Sekolah telah mendalami perihal video yang sudah beredar. Pihak sekolah sangat menyayangkan dan mengecam perilaku dalam video tersebut. Pihak sekolah mengklaim selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Dalam video pendek tersebut memperlihatkan beberapa remaja putri mengolok-olok penderitaan anak Palestina di restoran cepat saji. Para remaja wanita tampak sedang makan dan berbincang. Awalnya, ada seorang remaja berbaju merah tengah menyantap tulang ayam goreng. Remaja tersebut lalu bercanda dengan mengucapkan tulang anak Palestina sambil menunjukkan tulang ayam dari sisa yang ia santap. Setelahnya, ada seorang remaja lagi yang memberikan candaan tak pantasnya sembari tertawa. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Terbaru, Hamas mengklaim berhasil melenyapkan tentara Israel dalam perangkap mujahidin di Rafah. Kantor berita Libanon Al-Mayadin melaporkan adanya pertempuran sengit antara Hamas dengan pasukan Israel pada Senin 10 Juni 2024. Lokasinya berada di sekitar Kiem Al-Sabora, kota Rafah, Gaza Selatan. Hamas rupanya mengetahui ada bangunan di lokasi tersebut yang digunakan pasukan Israel untuk berlindung. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, militan tersebut kemudian meledakkan bangunan yang menjadi target. Brigade Al-Qassam mengatakan operasi tersebut mengakibatkan banyak korban di pihak Israel. Namun media Zionis hanya mengakui 4 tentara terbunuh di dalam gedung. Saat ini, pertempuran kedua kubu juga masih berlangsung di Rafah, tempat di mana jutaan warga Palestina mengungsi. Pemirsa, prediksi skor Timnas Indonesia versus Filipina pada matchday pamungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu mengalahkan Filipina, Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencetak sejarah besar. Adapun laga Timnas Indonesia versus Filipina bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Laga melawan Filipina ini tentu akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi runner-up Grup F dengan koleksi 7 poin. Skuad Garuda hanya berselisih 1 poin dengan Vietnam yang berada di bawahnya. Sedangkan Filipina menghuni juru kunci Grup F dan dipastikan tidak lolos ke putaran ketiga setelah hanya mampu memperoleh 1 poin dari 5 laga. Kini, Timnas Indonesia hanya perlu mengalahkan Filipina agar dapat memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Namun, jika Timnas Indonesia kalah dan imbang dari Filipina pun juga masih memiliki peluang untuk lolos. Namun, tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika imbang lawan Filipina, Timnas Indonesia harus berharap Vietnam tidak menang saat lawan Irak di laga pamungkas. Lalu jika kalah dari Filipina, Timnas Indonesia juga harus berharap agar Vietnam dikalahkan Irak. Jika berhasil lolos ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal menciptakan sejarah besar. Yakni untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah lolos ke putaran kedua seperti tahun 1986 dan saat ini.
Selain itu, jika lolos ke putaran ketiga akan membuat timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 Arab Saudi tanpa melewati babak kualifikasi. Jika dilihat dari head-to-head-nya, timnas Indonesia tentu dijagokan meraih kemenangan saat lawan Filipina. Tercatat, total timnas Indonesia telah berjumpa Filipina sebanyak 26 kali di semua ajang. Dari total pertemuan tersebut, terbukti timnas Indonesia sangat dikdaya dengan mampu meraih 20 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan. Meski unggul telak dalam hal head-to-head, kekuatan Filipina tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Sebab sejak era tahun 2010 hingga saat ini Filipina sudah mulai berbenah. Bahkan, timnas Indonesia tampak selalu direpotkan saat jumpa Filipina belakangan ini. Ditambah lagi, hadirnya beberapa pemain naturalisasi Filipina membuat tambahan kekuatan bagi The Azkals. Alhasil, Indonesia mulai susah mengalahkan Filipina. Dalam 8 pertandingan terakhir, Indonesia memetik 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Adapun pertemuan terakhir timnas Indonesia versus Filipina terjadi pada leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023 lalu. Dalam laga yang digelar di Rizal Memorial Stadium tersebut, timnas Indonesia hanya mampu imbang dengan skor 1-1. Kala itu, Filipina mampu unggul lebih dahulu melalui gol Patrick Richard pada menit ke-23. Kemudian disamakan oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Meski begitu, timnas Indonesia tentu diharapkan dapat mengalahkan Filipina di laga nanti. Apalagi timnas Indonesia saat ini telah memiliki banyak pemain naturalisasi baru yang belum bermain pada saat itu. Sebut saja Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jas Itzes, hingga Calvin Verdong berpotensi menjadi ancaman tersendiri bagi Filipina nanti. Video CCTV yang merekam momen 2 orang naik motor menjamret ponsel bocah perempuan pelajar SMP di Jalan Bulak Cumpat Utara Gang 3, RT 4 RW 2 Bulak, Surabaya, Kamis 6 Juni 2024 siang viral di media sosial. Berdasarkan video berdurasi 6 detik yang diterima tribunjatim.com, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan mengendarai motor Matic berwarna merah dan putih yang diduga bermerek Honda Beat. Pelaku yang bertindak sebagai joki motor sarana aksi tampak mengenakan kaos oblong, berwarna abu-abu, bercelana pendek, dan bersandal slop warna hitam. Kemudian, pelaku lainnya yang dibonceng tampak mengenakan kaos oblong bermotif garis-garis horizontal, bercelana pendek warna putih, dan bersandal slop warna hitam. Ternyata, joki motor sarana aksi itu juga bertindak sebagai eksekutor penjamretan ponsel. Pada Sabtu 8 Juni 2024, warga setempat Hanif 65 tahun mengatakan aksi penjamretan yang dialami oleh korban terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, korban merupakan pelajar SMP negeri yang berlokasi di Jalan Kalilomlor, Indah Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya. Saat kejadian, korban sedang memakai pakaian seragam pramuka, berkerudung, mengenakan rok panjang, dan bertas ransel hitam. Namun ia tidak mengetahui pasti identitas korban termasuk jenis merek ponsel yang diambil oleh para pelaku penjamret tersebut. Insiden penjamretan yang dialami oleh korban terjadi saat sedang berjalan seorang diri menyusuri gang permukiman setelah pulang dari sekolah. Saat itu korban sedang mengoperasikan ponselnya untuk menelpon ibunya yang kebetulan pada hari itu tidak menjemput korban sepulang sekolah. Belum juga rampung menelpon, ponsel korban langsung diambil oleh pengendara motor misterius. Korban sempat menangis hingga berteriak-teriak seraya berlarian mengejar para pelaku yang menggeber kencang motornya. Kegaduhan tersebut lantas membuat warga yang bermukim di sepanjang gang tersebut keluar. Hanif menambahkan korban yang terus-menerus menangis, panik dan ketakutan ditenangkan oleh warga. Lalu diantar pulang oleh salah seorang warga berinisial EA menggunakan motor ke rumah korban di kawasan Jalan Bogangin, Makam. Mengenai sosok para pelaku, menurut Hanif, para pelaku diperkirakan masih berusia belia atau kisaran belasan tahun.
Pelaku yang dibonceng tampak lebih muda ketimbang si pelaku yang memboncengnya. Wajah dan nopol motor korban sempat terekam jelas kamera CCTV di gang permukiman tersebut. Ia berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelakunya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kenjeran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Ibtu Muhammad Fauzi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan adanya laporan kejadian kriminalitas tersebut. Namun pihaknya masih mengirimkan beberapa orang anggotanya ke lokasi kejadian untuk memastikan adanya kejadian tersebut. Kalau dilihat dari rekaman CCTV-nya ini pripun dah? Pelakunya itu sempat mengintai nopo pripun? Bawa sepeda motor speed merah putih. Jelas itu. Speed merah putih. Terus ngambilnya juga jelas. Waktu jambretnya itu sudah jelas. Nah itu malahan yang ngambil jambret tersebut itu bukan yang di belakang, malah yang nyetir. Oh, yang nyetir. Kan ada videonya persis tahu. Berarti yang nyetir itu joki motor sarana aksi plus juga sebagai eksekutor Pak ya? Ya, dia ngambil. Seperti itu. Kalau menurut saya lihat di apa itu CCTV. Bah, ngapunten, niku saat itu kejadiannya memang si korban itu sedang main HP, napa jalan ya, kaki? HP. Dia kan ceritanya begini kan, ceritanya yang ngantar itu. Saya nggak dijemput sama mamanya. Nah, ternyata dia ngubungin mamanya, kok nggak dijemput aku, jadi HP-nya sendirian dia jalan. Telepon atau ngetik? Oh, itu posisi telepon ya? Telepon gini, langsung dicamber. Tangan kiri. Tangan kiri. Oh, oke. Bah, apakah tahu merek HP-nya si korban itu? Saya nggak tahu persis. Nggak tahu ya. Xiaomi, Samsung nggak tahu. Nggak tahu. Oh, yang jelas yang apa itu pelaku itu membawa sepeda motor Fit 6 merah putih. Seri nomornya kurang terang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.